Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illahu, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyimak budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Video ini kami akan mengulas khulasah daripada materi beriman kepada hari akhir. Salah satu rukun iman yang kelima adalah kita beriman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir? Yaitu hari-hari pasca kehidupan dunia ini. Jika kita ingin menunjukkan pembatas, maka bisa dikatakan bahwa hari-hari itu dimulai sejak tiupan trompet sangkakala malaikat Israfil alaihissalam. Maka kemudian dilanjutkan dengan kehancuran yang disebut dengan kiamat. Kemudian manusia dimatikan, berada pada satu alam barzakh. Kemudian manusia itu dibangkitkan yang disebut dengan ba'as. Kemudian manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar yang disebut dengan hasyar. Kemudian manusia itu akan dihitung amalnya disebut dengan hisab. Kemudian akan ditimbang amalnya untuk diambil suatu keputusan yang disebut dengan mizan. Kemudian pada akhirnya manusia akan menuju pada dua pilihan tempat, surga atau neraka. Maka hari-hari setelah tiupan sangkakala sampai manusia itu kekal berada di surga atau neraka disebut dengan hari akhir. Adapun hari-hari kita seperti biasa, ini adalah hari-hari dunia. Maka kita wajib beriman kepada hari akhir tersebut, bahwa ada kehidupan setelah hari yang kita jalani saat ini. Namun yang paling sering populer hari akhir itu, yang pertama merujuk disebut dengan kiamat. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Pertanyaan, kapan terjadi kiamat? Maka tentu jawaban itu terjawab dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, hanya Allah yang mengetahui. Suatu ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah dengan rupa manusia, kapan terjadi kiamat? Maka Nabi menjawab, yang bertanya dan yang menjawab, yakni Rasulullah, sama-sama tidak mengetahui. Maka sahabat yang mendengar menjadi suatu ilmu bahwa kiamat tidak ada yang mengetahui. Kiamat sesungguhnya terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan kiamat sughra, yang kedua namanya kiamat kubra. Maka kita yang hidup saat ini barangkali tidak mendapati yang namanya kiamat kubra, kiamat kehancuran alam semesta, tetapi kita pasti mendapati yang namanya kiamat sughra. Apa itu kiamat sughra? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang menemui ajalnya, maka dia telah menemui kiamatnya. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, kapan terjadi kiamat? Nabi menjawab, apabila anak kecil di antara kalian ini berumur sampai 100 tahun, pasti dia akan menemui kiamat-kiamat kalian. Artinya kematian-kematian di antara kalian adalah kiamat. Hanya kiamat sughra itu kematiannya barangkali perorangan. Tetapi beda dengan kiamat kubra, yang Allah Subhanahu wa taala mematikan makhluk secara keseluruhan, baik makhluk yang di bumi, baik itu jin, manusia ataupun binatang, dan juga makhluk Allah yang di langit berupa para malaikat. Pada kiamat sughra, maka tentu sudah sangat dekat dengan kita. Paling lama orang itu hidup kisaran rata-rata umur Nabi 60 tahun. Maka sudah sangat dekat bagi kita, dan kita tidak tahu kapan kiamat sughra itu datang. Adapun kiamat kubra, pada generasi yang akan datang, dia akan menemui suatu hal yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam beberapa ayat tentang kiamat kubra. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Betapa besarnya keguncangan bumi. Kalau sekarang hanya 9,0 skala Richter, di sana guncangan yang luar biasa, tidak terlampaui, tidak terhitung. Bahkan gunung-gunung digambarkan bertebaran, terbang gunung berhancuran, di mana bulan tidak lagi memantulkan cahaya matahari karena hancur lebur. Matahari menjadi gelap, dan begitu dahsyatnya sehingga gambaran yang
sebutkan dalam Al-Quran, bahkan lebih banyak daripada itu, begitu luar biasa. Para budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita tidak mengetahui kapan terjadi kiamatul kubra, tapi Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tandanya. Maka tanda itu haruslah kita mengetahui agar lebih menguatkan kepada kita keimanan, karena Allah berfirman, man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir wa za'allahu zikran katsira. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir. Maka dengan menyebut tanda-tanda, mengimani hari akhir, agar kita menjadi lebih tinggi keimanan dan kualitas yang kita miliki. Apa tanda-tanda hari kiamat yang paling besar atau agung itu? Yang paling pertama, tanda-tanda besarnya adalah ad-dukhan, asap yang meliputi seluruh bumi sehingga masuk ke rongga-rongga hidung, keluar dari rongga telinga. Begitu memenuhi sehingga manusia tidak ada yang tidak menemui daripada asap tersebut. Kemudian disambung setelah pasca selesainya dengan datangnya Dajjal. Dia akan bertanya kepada manusia, apakah manusia-manusia yang dihadapannya beriman kepadanya bahwa Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Kita sebagai orang beriman ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Dajjal bukan seorang Tuhan, karena Tuhan kita bukan orang yang matanya buta sebelah, dan Tuhan kita Allah tidak akan pernah dilihat manusia kecuali adalah pada hari kiamat. Maka orang yang mengakui ketuhanan Dajjal, maka mereka adalah orang-orang yang kafir ketika itu. Kemudian disusul pasca Dajjal adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam datang untuk membunuh Dajjal. Maka Dajjal tidak yang terkalahkan, dengan mudah Allah beri pertolongan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk mengalahkannya. Maka orang-orang yang mengikut Dajjal gundah gulana lari mencari perlindungan pasca terbunuhnya Dajjal. Tidak, maka ditutuplah pintu tobat. Tidak ada orang yang diterima tobat pasca terbitnya matahari dari barat. Kemudian pasca kematian Dajjal, matahari tak terbit dari barat. Yang didapati kemudian adalah keluarnya hewan dabah atau hewan melata yang bisa berbicara kepada manusia, yang bisa memberikan peringatan dan nasihat kepada manusia. Dan kemudian hewan ini pun akan Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan. Kemudian bentuk tanda hari kiamat yang lain adalah al-hasyar, yakni terjadi gerhana di belahan timur dan di belahan barat. Maka jika rangkaian tanda-tanda kiamat ini sudah semuanya nampak, maka berselang beberapa waktu kemudian yang Allah Maha mengetahui, akan terdengarlah tiupan trompet sangkakala malaikat Israfil alaihissalam. Malaikat Israfil akan meniupkan trompet yang semua makhluk, baik makhluk di bumi maupun makhluk yang ada di langit, semuanya mereka akan mendengar. Bahkan makhluk yang dalam keadaan masih dalam rahim atau makhluk yang sudah dalam keadaan mati dalam kubur, semuanya melihat tiupan trompet sangkakala yang ditiupkan oleh Israfil alaihissalam. Namun saat ini Israfil sendiri tidak mengetahui kapan dia harus meniupkan. Yang dia tahu hanya adalah siap siaga memandang ke aras, siapa tahu mendapatkan perintah oleh Allah untuk meniup trompet sangkakala. Maka jika tiupan sangkakala telah ditiupkan, maka terjadi mulai kehancuran alam semesta. Mulailah manusia, jin, binatang semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah menghendaki tidak ada satupun makhluk yang hidup, dan termasuk malaikat Israfil yang dia sendiri meniupkan sangkakala sebagai makhluk yang dikatakan hidup dari makhluk yang terakhir dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah gambaran daripada hari kiamat yang sungguh luar biasa. Bagaimana manusia mendeskripsikan dalam bentuk gambaran film atau yang lainnya tentang gambar kiamat, sesungguhnya lebih dahsyat daripada itu kiamat akan terjadi. Dan tidak ada keraguan, Allah berfirman, inna sa'ata la'atiyah la raiba fi. Kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan akan kedatangan padanya. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai pada kiamat lahirlah kemudian fase kedua yang disebut dengan barzakh. Manusia tiada punya nyawa semua, kecuali ada makhluk-makhluk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa sebagaimana disabdakan oleh Rasul, walaupun terjadi kiamat, ada sebagian makhluk
yang Allah kehendaki tidak mendapatkan kematian, dan itu atas kehendak dan izin Allah sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Maka di antara makhluk yang tersebut dalam beberapa riwayat adalah yang pertama roh. Roh adalah sesuatu makhluk Allah yang paling di antara yang paling gaib. Maka ketika bertanya tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Allah. Maka roh tidak mengalami yang namanya kematian. Kemudian yang kedua adalah al-arash. Artinya aras tidak ikut hancur sebagaimana apa adanya saat ini. Yang ketiga kursi Allah apa adanya seperti saat ini. Kemudian yang keempat qalam, pena yang Allah ciptakan. Makhluk pertama dan semesta ini adalah qalam. Kelima adalah lauhil mahfuz, tetap seperti sedia adanya. Kemudian yang ketujuh adalah surga serta penduduknya. Kalau disebut penduduknya, maka bidadari pun dikatakan tidak mengalami kematian. Begitu pula para pelayan dan segala tumbuhan kenikmatan yang ada di surga tidak Allah binasakan. Dan yang ketujuh adalah neraka, tidak Allah hancurkan, tetap seperti apa adanya. Tetapi di luar konteks yang diantar tersebut, maka menerima yang namanya kullu nafsin za'iqatul maut. Hanya Allah yang tahu berapa lama kita dibiarkan tiada, seperti manusia atau alam semesta belum pernah ada. Maka kemudianlah adalah hari yang namanya hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Maka tempat itu kemudian menciptakan suatu proses penumbuhan kembali menjadi tiada, menjadi ada. Tubuh yang sudah hancur maka kemudian ditumbuhi seperti sebuah biji yang mengeluarkan tumbuhan. Dengan mudah Allah kemudian mengulang penciptaannya yang pertama. Begitu semua, baik itu adalah malaikat, walaupun baik itu adalah binatang, semuanya Allah kembalikan. Jika kita masih punya keraguan akan kebangkitan, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam Al-Quran beberapa gambaran Allah pernah menghidupkan orang yang sudah mati agar kita menjadi pelajaran dan meyakini akan hari akhir. Seperti dalam Al-Quran menyebut seorang ahli ibadah yang melewati suatu penduduk yang dalam keadaan mati, yang penduduk yang banyak kuburan, dia terbesit dalam hatinya bagaimana Allah membangkitkan mereka. Kemudian Allah matikan seorang pemuda tadi, kemudian dia dihidupkan seperti adanya setelah 100 tahun. Didapatinya hewan yang menjadi tunggangannya jadi tulang belulang, sedangkan roti yang dibawanya tetap utuh. Maka kemudian Allah tunjukkan bahwa hewan yang tulang belulang dikembalikan di hadapan dua matanya kembali seperti adanya hidup kembali. Ini adalah gambaran oleh Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kemudian pada surah yang lain, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah bertanya bagaimana proses pengulangan pembangkitan. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih 4 ekor hewan, kemudian digabung menjadi satu, kemudian dibagi menjadi 4 pada setiap bukit, dan satu persatu burung tadi dipanggil kemudian bertebaran di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan mudahnya Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Atau kita mengingat kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Musa alaihissalam mencambuk seorang yang mati, kemudian diambil kesaksiannya dengan satu cambukan. Bangunlah orang yang sudah mati tadi memberi kesaksian, pembunuhku adalah anakku sendiri. Atau kita mengingat kepada kisah Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang sudah mati dengan kehendak Allah sebagai mukjizatnya. Atau Nabi Isa alaihissalam menggumpas satu tanah liat yang kemudian dia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadi mukjizatnya, terbanglah menjadi sebuah burung. Ini adalah gambar-gambaran yang sudah pernah terjadi, yang digambarkan dalam Al-Quran bahwa Allah pernah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Begitu pula bahwa kita yang mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam keadaan sudah dewasa, yang dalam keadaan telanjang, yang dalam keadaan tidak berkhitan, yang dalam keadaan tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak bersendal. Kemudian pada orang yang dikehendaki Allah, Allah berikan pakaian kepada kita semua. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk pada 3 fase: kiamat, barzah, dan ba'as. Fase kemudian adalah manusia dikumpulkan kepada mahsyar. Kita berjalan dari titik dibangkitkan menuju suatu titik yang disebut dengan tanah lapang atau mahsyar. Di sana kemudian kita berada pada satu tempat yang dimana makhluk, mulai makhluk pertama dari manusia pertama sampai manusia terakhir,
makhluk pertama dari jin sampai jin yang telah diciptakan Allah semuanya dikumpulkan, dan begitu pula Allah bangkitkan seluruh hewan pertama sampai hewan terakhir. Maka Allah akan memberikan keadilan kepada setiap makhluk yang diciptakan untuk dihisab dan dimizan. Tentu dalam hal ini menjadi suatu pertanyaan, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan hewan? Di antaranya adalah agar menjadi saksi bagi kehidupan manusia, karena tidak menutup kemungkinan bahwa banyak hewan yang menyaksikan akan perilaku dan kejadian yang dilakukan manusia, maka hewan dapat diambil kesaksian padanya, dan hewan pun akan jadi Allah. Sehingga kata Rasulullah SAW, kambing yang bertanduk menanduk kambing yang lain akan diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula manusia yang menzalimi hewan akan diberikan keadilan Allah antar sesama makhluk. Ketika selesai semua permasalahan dan perkara di antara sesama makhluk, baik antara sesama manusia ataupun antara manusia dengan binatang atau binatang dengan binatang, maka kemudian diputuskan adalah dalam satu hisab antara mahkamah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan manusia ada yang dihisab kemudian menerima catatan dengan tangan kanan, itulah tanda orang yang bakal selamat daripada siratal mustaqim dan menjadi ahli surga. Ada manusia yang menerima catatan dengan tangan kirinya, itulah tanda bahwa mereka akan jatuh ke neraka. Kemudian lebih daripada itu, hewan yang telah menjadi kehadiran di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala kembalikan menjadi tiada, menjadi tanda. Maka melihat yang demikian itu, ahli kafir akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, lebih baik kami ini menjadi debu tanah seperti hewan daripada menjadi ahli neraka. Tapi Allah punya keputusan bahwa pilihan bagi makhluk, yakni manusia dan jin, hanya antara surga dan neraka. Disinilah hisab, disinilah mizan. Maka pasca hisab dan mizan, manusia semuanya akan melewati yang namanya siratal mustaqim, kecuali adalah orang yang dikehendaki Allah, yakni 70.000 orang yang mendapatkan jalan masuk surga tanpa hisab. Mereka punya jalan sehingga masuk ke dalam surga dengan jalan yang mudah. Sedangkan manusia yang lainnya, ada yang berterbang ke surga seperti burung, ada yang seperti kilat, ada yang harus berjalan kaki dan lain sebagainya, ada yang satu langkah sudah jatuh, ada yang 3 langkah jatuh, ada yang harus dengan merangkak, ada yang sudah dekat kemudian jatuh, dan bentuk-bentuk jalan yang lainnya. Maka hal ini kemudian menjadi garis yang pasti dilewati oleh manusia. Kalau firman Allah mengatakan setiap manusia akan melewati atau masuk ke dalam neraka, artinya bahwa setiap manusia melewati jembatan siratal mustaqim yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah manusia masuk di antara surga dan manusia masuk ke dalam neraka, dua pilihan ini, maka mereka akan hidup kekal selamanya, tidak akan mati 2 kali. Kekallah orang yang di surga dan kekallah orang yang di neraka. Tapi bagi orang yang ada dalam hatinya kalimat la ilaha illallah selama hidup, akan Allah Subhanahu wa taala ampuni pada masa yang dikehendaki Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka kepada surga. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari akhir adalah hari yang pasti terjadi. Maka keimanan kita sebagai orang yang beriman, persiapkan dengan sebaik-baiknya, karena kehidupan ini hanya satu kali yang kemudian akan menjadi penentu bagaimana nasib kita di hari kiamat nanti. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiamat sesungguhnya adalah sesuatu yang nyata. Maka sesuatu yang nyata ini tidak bisa kita nafikan. Maka belajar daripada ini, sungguh merugilah orang yang kemudian menyia-nyiakan hidupnya. Satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan setiap manusia ketika akan kematiannya tiba, dia pasti akan menyesali. Jika dia seorang yang beriman, jika seorang yang soleh, dia menyesal mengapa ketika hidup tidak lebih baik lagi daripada kesalehannya yang sudah saat ini. Tetapi jika dia ada seorang yang buruk, tentu dia akan menyesal mengapa ketika dia masih hidup, kenapa ketika dia masih sehat dia tidak banyak beramal. Maka ketika Rasul mengatakan setiap manusia dan penyesalan, maka marilah saat ini kita jadikan suatu motivasi agar kita menyesal dengan keadaan tidak menyesal yang sebesar-besarnya. Kalaupun harus menyesal mengapa kita tidak menjadi orang yang soleh sesudah kita adalah orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlu sunnah dan menjadi orang yang husnul khatimah.
Kiranya inilah menjadi khulasah gambaran pengantar dari kami tentang gambaran beriman kepada hari akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolongi kita dalam setiap beramal dan bertakwa, dan menjadikan kita sebagai orang yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dari fitnah Dajjal. Dajjal bukan berarti Dajjal yang bermata satu, picak sebelah mata kanannya, tapi Dajjal saat ini yang membuat kita sering terperangkap kepada keburukan. Dajjal yang berarti kebohongan. Dajjal berarti orang-orang yang membawa kepada kita kedurjanaan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan menambahkan dan menumbuhkan iman kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.